Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Robiah Al-Adawiyah selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam. Yang saya cintai segenap teman mahasiswa PAI B semester 7 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman, Sekaran, Lamongan. Langsung saja, adanya saya membuat video ini yakni untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester ganjil, yakni tentang biografi, jenjang pendidikan, ciri khas pemikiran, dan titik tekan pemikiran bidang pendidikan oleh Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau yakni Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada abad ke-5 Hijriah, lebih tepatnya pada tahun 450 Hijriah atau 158 Masehi. Beliau lahir di kota Tus, salah satu kota di Khorasan. Maka dari itu nama beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. At-Tusi adalah sebuah nama yang dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Beliau meninggal di tempat kelahirannya yakni di Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir, lebih tepatnya lagi pada tahun 505 Hijriah atau 19 Desember tahun 1111 Masehi. Beliau menempuh jenjang pendidikan yang pertama yakni ketika beliau berada di Tus dan kemudian bersama ayahnya yang itu masih hidup. Ayahnya adalah seorang pembuat wol di kota Tus sana. Beliau belajar pertama-tama yakni menimba ilmu agama di kota kelahirannya, di kota kelahiran beliau yakni di Tus. Kemudian beliau berguru di Naisaburi, berguru pada Imam Juwaini sampai wafatnya beliau Imam Juwaini pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian setelah ayah beliau wafat, Imam Ghazali bersama saudaranya dititipkan kepada teman ayahnya yang mana termasuk ahli sufi pada zaman itu. Di Tus, Imam Ghazali belajar ilmu fikih kepada salah satu ulama yang bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani At-Tusi. Pertama-tama beliau belajar, kemudian melanjutkan ke Jurjani, belajar pada Al-Imam Al-Alamah Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah belajar kepada Imam Al-Alamah Abu Nasr Al-Ismaili, kemudian beliau menimba ilmu lagi tentang madhab-madhab fikih, tasawuf, ilmu kalam, usul, filsafat, ilmu logika, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juraini di Sekolah Tinggi Nidham Ilmiah di Naisaburi sana. Ciri khas pemikiran beliau, karena beliau dari golongan ahli tasawuf juga iya, ahli fikih juga iya, kemudian ahli usul juga iya, tasawuf, ilmu kalam, dan lain-lain.
beliau memiliki ciri khas pemikiran. Adapun ciri khas pemikiran tersebut yakni dikatakan bahwasanya manusia itu dapat mencapai kesempurnaan, menjadi al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Adapun manusia yang sempurna itu apabila manusia itu mau berusaha mencari ilmu, manusia itu mau berusaha, jadi berusaha mencari ilmu. Jadi beliau ini tidak berpikiran manusia itu harus pintar, harus apa. Yang ditekankan pada beliau yakni usaha dari seorang thalabul ilmi, seorang thalib untuk mencari ilmu. Adapun mencari ilmu tersebut itu hanya karena memiliki niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seperti itu. Dan mengamalkan fadilah melalui ilmu yang telah dipelajarinya. Jadi beliau ini mencari ilmu kemudian mengamalkan ilmu yang telah beliau pelajari. Sama halnya dengan sebuah hadis au maqalah la ala shawab, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Sebuah ilmu tanpa pengamalan itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi tidak bisa dirasakan manfaatnya, tidak bisa dirasakan buahnya. Gambarannya seperti itu. Kemudian pemikiran beliau, yakni menurut Imam Ghazali, ilmu adalah medium untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan halnya yang saya utarakan tadi. Mencari ilmu itu seakan-akan hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebahagiaan tidak akan tercapai tanpa ilmu dan amal tidak akan tercapai kecuali jika ilmu tentang cara beramal dikuasai. Lah kemudian titik tekan pemikiran bidang pendidikannya itu di mana? Beliau mencampurkan ilmu tasawuf yang beliau ajari dengan ilmu-ilmu syariat. Semisal apabila seseorang itu tidak belajar, apabila seseorang tidak mencari ilmu, maka orang tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya itu saja yang bisa saya utarakan seputar biografi, jenjang pendidikan, ciri khas pemikiran beliau, dan kemudian titik tekan pemikiran beliau itu dalam bidang apa. Kiranya itu apabila dari awal hingga akhir ada kalimat yang salah atau kurang tepat, mohon maklum, karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa, jadi harap maklum. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.